Welcome back to Blaze Cinema Channel. Cuk, bersama dengan Mimin Sari Rasa Shirley. Tahu ini? Yes, film legendaris Madagaskar. Kali ini Mimin bakalan nge-recap film Madagaskar 3 Europe Most Wanted. Film animasi petualangan komedi yang rilis tahun 2012. Kali ini perjalanan mereka membawa mereka ke Eropa, di mana mereka tanpa henti dikejar oleh Kapten Dubois, petugas pengendali hewan Prancis yang merupakan seorang pembunuh. Oke, nggak usah basa-basi lagi, cuk, kita masuk ke dalam alur filmnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Let's go! Awal film ini menceritakan Alex and the gang ditinggal oleh para penguin dan simpanse ke Monte Carlo, Monaco. Sampai-sampai Alex berhalusinasi jika mereka akan ditinggal selamanya di Afrika. Setelah melihat hal-hal menyeramkan di mimpinya, Alex pun terbangun. Lalu diajak oleh Marty ke suatu tempat yang telah diubahnya menjadi miniatur kota New York, kota yang selama ini telah dirindukan oleh Alex. Rasa rindunya semakin besar ketika Alex melihat miniatur kebun binatang tempat mereka hidup dulu. Setelah meniup lilin, Alex mengucapkan keinginannya untuk bisa kembali ke New York lagi. Jika penguin yang menjemput mereka itu terasa mustahil, Alex menyarankan kepada teman-temannya Marty, Melman, dan Gloria, dan Raja Julien serta pengikutnya untuk menjemput saja para penguin itu ke Monte Carlo. Setelah melakukan perjalanan lewat lautan, mereka pun sampai di Monte Carlo, Monaco, dan langsung menuju ke kasino paling terkenal di sana. Dengan masuk melalui ventilasi udara hingga akhirnya mereka sampai tepat di atas para bagong itu berada. Ternyata mereka sedang menyamar sebagai Raja Versailles supaya lebih mudah untuk mengikuti permainan di kasino itu lalu memenangkannya. Mereka sekarang sangat bersenang-senang. Alex pun langsung memulai aksinya untuk membawa para bagong itu dan menyuruh mereka agar segera mengantarkan Alex and the gang ke New York. Rencananya sih pada 2 menit lagi aliran listrik akan dipadamkan oleh Raja Julien dan pengikutnya. Lalu Alex akan turun. Tapi yang terjadi antara Alex, Marty, dan Gloria malah berebut siapa yang akan turun hingga atap jebol dan semua panik. Kekacauan yang dibuat Alex and the gang membuat para pengendali binatang datang dan mengejar mereka. Alex serta yang lain ketakutan ketika semua pintu di kasino tutup. Tapi para penguin tak kehabisan ide. Mereka datang tepat waktu dengan membawa mobil. Kapten Dubois ternyata datang terlambat, tapi dengan penciumannya dia langsung bisa mengetahui kemana mereka kabur. Melman bersantai karena mengira dirinya sudah aman, tapi ternyata jauh di belakang mereka, Kapten Dubois dan rekannya yang lain menyusul. Melman yang mengira para pengendali binatang itu adalah paparazzi membuat Raja Julien yang gila ketenaran membuka pintu belakang mobil yang akhirnya membuat Raja Julien tertembak. Dengan sebisa mungkin para penguin membuat jebakan agar Kapten Dubois gagal menangkap mereka. Tapi dengan riwayat penangkapan Kapten Dubois yang sempurna dan tak pernah gagal, dia bisa dengan mudah menggapai mobil itu. Tak ada cara lain untuk kabur, skipper mengeluarkan reaktor nuklirnya agar mobil mereka bisa melaju lebih cepat dari sewajarnya. Dan ternyata hal itu bisa membuat Kapten Dubois terjatuh jauh. Mobil melesat jauh dan berakhir di atap gedung. Ternyata Dubois tak semudah itu menyerah. Dia telah bersumpah untuk menangkap Alex dan menambahkan kepalanya di koleksi kepala binatang yang ditangkapnya nanti. Tapi tepat sekali dengan para simpanse yang datang dengan pesawat mereka. Untuk menghambat Kapten Dubois yang mengejar Alex and the gang, para simpanse menembakinya dengan ratusan pisang. Hampir saja mereka bisa kabur, tapi tiba-tiba leher Melman tersangkut dengan tali Kapten Dubois. Buset, tahan banting banget ya. Kemudian skipper menyuruh para simpanse untuk tetap melajukan pesawatnya. Ketika melihat pesawat mereka mendekati sebuah gedung lain, Alex sengaja mengayunkan Melman agar Kapten Dubois terlempar ke dalam gedung itu. Tapi ternyata Kapten Dubois masih bisa mengejar Alex and the gang.
Dan dengan sangat beraninya Alex memotong tali itu dengan kukunya sendiri, hingga mereka pun berhasil kabur. Gak dari tadi itu, nyet. Di langit Prancis, pesawat itu pun jatuh karena kerusakan mekanis. Para simpanse yang seharusnya memperbaiki pesawat itu malah kabur. Alex yang mendengar jika mereka tak mungkin bisa kembali ke New York tak mau percaya. Dia terus mengatakan jika mereka bisa. Tiba-tiba pihak berwenang mendekat, tak mau tertangkap, Alex and the gang berlari dan tak sengaja menemukan kereta sirkus yang terdiri dari Stefano, si singa laut Italia, Gia, jaguar Italia, dan Vitali, harimau Rusia. Supaya mereka bisa ikut dengan para binatang sirkus itu, Alex mengklaim bahwa dirinya dan teman-teman yang lain adalah hewan sirkus juga. Di perjalanan menuju Roma, Alex ditanyai banyak hal tentang sirkus apa yang telah Alex and the gang lakukan. Karena berbohong, Alex hanya bisa berbicara seadanya. Mereka berencana untuk mengesankan seorang promotor untuk mendapatkan tur ke Amerika pertama mereka. Saat Alex terus dipojokkan oleh Vitali, skipper datang dan mengatakan jika dia akan membeli semua hal tentang sirkus itu. Dan benar, keesokan harinya dia mendapatkan apa yang diinginkannya dengan membayar menggunakan kumpulan berlian. Dan kereta itu pun akhirnya dikemudikan oleh para penguin. Sedangkan Raja Julien mencoba untuk menelusuri setiap gerbong kereta dan menemukan gerbong yang gelap dan juga mengerikan. Namun saat hewan sirkus yang mendiami gerbong itu keluar, bukannya takut, Raja Julien malah jatuh cinta kepadanya. Oke, kita berpindah pada para pihak berwenang yang sedang memeriksa pesawat yang jatuh. Kapten Dubois berbeda dengan mereka. Alih-alih dia mendekati pesawat itu, Kapten Dubois malah mengendus-ngendus lagi dan akhirnya menemukan jejak Alex and the gang. Sumpah dedek sian jeung jelema ieu cuk. Setelah tiba di Roma, mereka langsung bersiap untuk melakukan pertunjukan. Di sini Alex menaruh ketertarikan kepada Gia. Dia diam-diam mendekatinya hingga akhirnya bisa mengobrol. Di sisi lain, Raja Julien dan beruang cantiknya sedang bersenang-senang menyusuri kota dan keberadaan mereka akhirnya diketahui oleh Kapten Dubois yang juga sudah sampai di Roma. Pertunjukan yang Alex and the gang pikir akan sangat luar biasa itu ternyata terbukti gagal. Mereka semua membuat kekacauan hingga penonton bubar dan meminta uang mereka kembali. Tak ingin kena amuk masa, Alex and the gang serta hewan sirkus yang lain memutuskan untuk kabur. Stefano yang selalu memperdulikan mainannya membuat Alex turun tangan untuk membantu. Kini giliran para simpanse yang tak bisa berlari lebih cepat lagi. Raja Julien menyuruh simpanse itu untuk melempar uang hasil sirkus kepadanya, tapi malah beleguk emang monyet. Dalam perjalanan ke London, Stefano memanggil Alex dan mengajaknya ke sebuah gerbong. Di dalamnya diisi dengan semua penghargaan dan kenang-kenangan saat sirkus miliknya sedang ada di masa banyak disukai oleh banyak orang. Stefano mengungkapkan kepada Alex bahwa Vitali adalah bintang terbesar dari mereka semua. Tetapi berhenti karena kecelakaan di salah satu aksi akrobatnya. Dia terbakar dan membuat bulu halusnya lenyap. Itu membuat Vitali berubah karena telah kehilangan banyak hal, termasuk harta dan ketenarannya, yang menyebabkan teman-temannya kehilangan kepercayaan pada sirkus. Stefano pun langsung memberitahu kepada Alex jika dia membutuhkan bantuannya dengan mengajarinya beberapa jenis sirkus ala Amerika Style. Karena lama memberi jawaban, Stefano kira Alex tidak akan setuju dengan idenya itu. Tapi beberapa saat kemudian Alex menyetujuinya. Menurutnya itu adalah ide yang bagus. Keesokan harinya di sebuah pemberhentian di pegunungan Alpen, Alex meyakinkan yang lain untuk merubah tradisi kuno mereka dengan yang baru. Ketika yang lain mulai percaya dan mau mengikuti saran dari Alex, Vitali tak semudah itu mau menurutinya. Tapi Gia yang sudah bosan hanya bisa duduk dan berguling-guling saja, menyuruh Vitali untuk merubah mindset kunonya itu dan memulai untuk bangkit lagi. Mereka pun akhirnya memulai untuk latihan kembali. Marty menemukan gairah untuk menjadi Messiu Meriam bersama dengan Stefano, sementara Melman dan Gloria memutuskan untuk menari di atas tali. Awalnya terasa sulit bagi mereka, tapi mereka terus mencobanya dan yakin jika mereka pasti bisa. Lalu Gia membujuk Alex untuk mengajarinya trapeze americano. Dalam prosesnya, mereka tumbuh lebih dekat dan mulai jatuh cinta.
Sementara itu, Du Bois yang ditangkap di Roma saat mengejar Alex and the Gang dengan cepat melarikan diri. Dia menipu para opsir dan membuat selebaran tentang hilangnya seekor singa. Supaya aksi pengejarannya cepat selesai, dia menjemput rekannya yang lain. Padahal mereka sedang dalam masa perawatan karena sempat mengalami kecelakaan, namun dengan sangat mudahnya Du Bois membuat mereka bersemangat lagi. Skipper dan penguin yang lain langsung memberitahu kepada Alex tentang posisi mereka yang tidak aman. Tidak paham dengan maksudnya, Skipper mengajak Alex untuk melihat keberadaan Du Bois yang semakin dekat dengan keberadaan dirinya serta yang lain. Dan dengan terpaksa mereka harus meninggalkan pegunungan Alpen, memaksa hewan-hewan yang lain untuk melanjutkan perjalanan ke London meskipun latihan belum cukup. Setelah semua hewan sudah memasuki gerbang masing-masing, kini kita diperlihatkan dengan kehidupan Vitaly yang membuka lemari, isinya adalah kumpulan cincin sirkusnya dulu. Ingatan tentang dirinya yang pernah gagal dalam melakukan aksinya membuat Vitaly ketakutan. Setibanya di London, para penguin mendapati seorang promotor sirkus telah hadir di pertunjukan mereka dan langsung memberitahukannya kepada Alex. Alex pun mengingatkan kepada para penguin untuk tetap berjaga-jaga jika tiba-tiba Du Bois datang. Alex pun langsung menyuruh hewan yang lain untuk bersiap dengan posisinya masing-masing. Tapi kemudian dia menemukan Stefano sedang menangis gara-gara tak berhasil membujuk Vitaly untuk tampil. Alex pun langsung menemui Vitaly. Satu kali dibujuk dia tidak mau. Vitaly berkata jika hewan yang lain bisa melakukan pertunjukan tanpanya. Tapi Alex menentang jika diibaratkan kita memiliki dua kaki dan kaki yang kanan hilang, maka akan tetap kesulitan walaupun nanti kita akan pakai kaki yang palsu. Walaupun Vitaly tetap berkata tidak mau ikut, Alex tak menyerah dan terus membujuknya. Vitaly mengungkapkan jika mustahil untuk kembali lagi. Tapi Alex menjawab jika tak ada yang tak mungkin. Sebab itulah yang membuat orang-orang menyukainya. Sadar dengan ucapan Alex, Vitaly pun mau ikut serta dan melakukan sebuah pertunjukan kembali. Sebelum memulai pertunjukannya, Alex menyarankan agar dia menggunakan kondisioner rambut sebagai pelumas yang lebih aman untuk melakukan loncatan cincin berapi serta memperbaiki bulunya yang rusak. Sehingga aksi Vitaly pun dilakukan dengan sempurna dan pertunjukan ini sukses. Tentu saja aksi luar biasa itu membuat promotor terkesan hingga akhirnya menawari mereka untuk melakukan sirkus tur ke Amerika. Berbeda dengan yang lain, mereka bahagia karena sirkus itu akhirnya bisa berjalan dengan sangat sempurna, tapi Alex sedih karena dia tahu dia dan gengnya tak mungkin berada terus dalam lingkup sirkus tersebut. Karena sejatinya mereka akan pulang ke rumah, yaitu di kebun binatang New York nanti. Belum sempat menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Du Bois muncul. Dia menunjukkan surat penangkapan tentang hilangnya Alex. Hampir saja Du Bois akan menangkap Alex, para penguin datang dan melumpuhkan mereka semua. Mereka diikat dan Du Bois dijadikan sebagai Monsieur Meriam. Meskipun para penguin berhasil menggagalkan rencana Du Bois, tapi kekacauan terjadi sendiri di lingkup mereka. Gia mengambil kertas selebaran itu dan kaget jika ternyata Alex datang dari kebun binatang, bukannya datang dari sirkus lain. Alex dipaksa untuk mengakui bahwa mereka berempat hanya hewan dari kebun binatang yang mencoba pulang. Mengecewakan Gia, Vitaly, Stefano, dan hewan sirkus lainnya, Alex and the Gang pun ditinggal. Hal lain dirasakan oleh Raja Julien. Sonya kecewa karena Raja Julien telah berbohong, sehingga Sonya pun mendiamkannya. Beberapa hari berlalu dan kini hewan kebun binatang dan hewan sirkus berpisah. Kini Alex and the Gang sudah sampai di New York dan akan kembali ke rumah. Tapi mereka merasa ada hal yang aneh di tempat tinggal mereka, merasa asing dan tak bebas. Dan kini mereka pun sadar jika tempat mereka bukan di kebun binatang lagi, tapi di dunia sirkus. Sirkus adalah rumah baru mereka, tempat yang membuat mereka lebih hidup. Ketika Alex and the Gang akan kembali ke sirkus, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari para pengendali hewan. Hampir saja hal mengerikan terjadi. Untungnya, para petugas kebun binatang datang. Lalu berterima kasih karena mengira jika para pengendali hewan itu yang telah mengantar hewan-hewan mereka kembali. Di balik itu semua, Vitaly dan yang lain sedang bingung karena pertunjukan selanjutnya akan segera dilakukan. Stefano terlihat bingung, dia mengatakan jika dia tidak bisa melakukan pertunjukan tanpa Marty. Dikejutkan dengan kedatangan Raja Julien yang sedikit teler karena bius,
para penguin langsung menyadari jika bius itu pasti didapat dari Du Bois. Dan akhirnya para hewan sirkus sepakat untuk menolong Alex and the gang dari tempat itu. Kembali ke kebun binatang, Alex terbangun dan mendapati bahwa ia bersama teman-temannya terjebak dalam pagar yang lebih besar. Sudah banyak sekali orang yang berkumpul di kebun binatang. Mereka memberi penghargaan kepada Du Bois karena berhasil membawa Alex kembali. Du Bois yang dihormati oleh penjaga kebun binatang diam-diam memasukkan anak panah penuh racun ke dalam pistol yang disembunyikannya. Beberapa detik sebelum peluru beracun mengenai Alex, Gia datang dan menyelamatkannya. Lalu seluruh sirkus tiba dengan balon udara panas, membebaskan hewan-hewan kebun binatang dan mengalahkan Du Bois serta kaki tangannya. Mereka sempat terhambat karena Stefano tertinggal dan Du Bois mengejarnya hingga berhasil menjeratnya. Tapi Alex tak kehilangan akal. Dengan lompatan Amerika style-nya, dia dan Gia mencoba menolong Stefano. Lalu terjadilah perkelahian antara Alex dan Du Bois. Hampir saja Alex terjatuh ke dalam kolam renang penuh dengan kobra air, tapi akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Alex. Mereka pun memutuskan untuk secara permanen bergabung dengan sirkus dan mengejar petualangan mereka. Sementara Du Bois dikirim ke peti yang menuju ke Madagaskar. Lalu film pun berakhir.